Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Jumpa kembali dengan Bu Guru dalam mata pelajaran Al-Qur'an Hadis kelas 6 semester 2 pertemuan kelima. Pada pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang hadis tentang amal saleh. Anak-anak bisa membuka buku paket halaman 85. Beramal saleh sangat besar manfaatnya. Barang siapa yang beramal soleh akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, hendaknya selalu beramal soleh. Beramal harus dilandasi dengan keikhlasan. Beramal tidak dengan keikhlasan akan sia-sia. A. Lafal hadis tentang amal soleh. Kita hidup di dunia ini harus selalu beramal soleh. Apabila banyak beramal soleh, kita akan mendapatkan kebaikan di dunia dan di akhirat. Kebaikan di dunia antara lain dihormati dan disukai banyak orang. Kebaikan di akhirat adalah kita akan selamat dari siksa Allah. Kehidupan akhirat sangat bergantung pada amal manusia selama di dunia. Mari bersama-sama kita melafalkan hadis tentang amal soleh berikut ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza mata ibnu adama inqata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'u lah. Rawahu Muslim. Artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila anak Adam atau manusia telah meninggal dunia, terputuslah semua amalnya, kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Ya, selanjutnya kita akan membaca mufradat atau arti kata. Ya, kita baca bersama-sama ya anak-anak. Yang pertama, qala, artinya berkata. Idza, apabila. Mata, mati. Ibnu Adam, anak Adam atau manusia. Inqata'a, terputuslah. Salasin, 3. Yuntafa'u, bermanfaat. Waladin, anak. Yad'ulah, mendoakan. Ya, selanjutnya C. Kandungan hadis tentang amal soleh. Dunia adalah sarana bagi kita menuju kehidupan di akhirat yang kekal dan bahagia. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda sebagai berikut. Ad-dunya mazru'atul akhirah. Artinya, dunia itu sebagai sawah ladang akhirat. Hadis tersebut mengandung maksud bahwa selama di dunia kita harus banyak beramal soleh. Semua amal soleh yang dilakukan manusia di dunia akan terputus setelah meninggal dunia.
kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Selanjutnya, yang pertama, sedekah jariah. Sedekah jariah adalah sedekah yang dapat membawa manfaat bagi banyak orang. Pahala sedekah jariah tidak akan terputus meskipun orang yang bersedekah telah meninggal dunia, selama sedekah itu masih dimanfaatkan. Contoh, sedekah jariah adalah menginfakkan harta bendanya, misalnya tanah atau bangunan untuk kepentingan umat. Membangun sarana ibadah atau masjid, madrasah, membuat jalan atau jembatan. Selanjutnya yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Ilmu merupakan sarana penting dalam menunjang kehidupan. Orang yang berilmu akan memperoleh penghargaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia. Allah melaknat orang yang berilmu tetapi tidak mau menyebarluaskannya. Orang berilmu yang tidak mau mengamalkan atau menyebarluaskan ilmunya diibaratkan seperti pohon tanpa buah. Ilmu itu akan sia-sia. Sebagaimana dijelaskan, al-ilmu bila amalin kasajari bila samarin. Artinya, ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon tanpa buah. Dengan ilmu, manusia dapat mengembangkan potensi dirinya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, ilmu juga dapat mengangkat manusia pada derajat yang tinggi. Orang yang mau mengajarkan ilmu akan memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ilmu itu masih dimanfaatkan orang, ia akan tetap mendapatkan pahala walaupun telah meninggal dunia. Misalnya, mengajar atau mengarang buku atau kitab yang selanjutnya dipakai orang banyak. Selama buku itu masih dibaca dan dimanfaatkan orang, ia akan tetap mendapatkan pahala. Selanjutnya yang ketiga, anak yang soleh. Anak soleh adalah dambaan setiap orang tua. Dia selalu berbakti dan mengikuti nasihat orang tua selama tidak menuju maksiat. Orang tua yang mendidik anaknya dengan pendidikan agama hingga anak itu menjadi anak soleh, pahalanya tidak akan terputus. Di antara ciri anak soleh adalah yang pertama, berbakti kepada orang tua. 2. Memberikan perhatian dan kasih sayang kepada orang tua apalagi setelah mereka lanjut usia. 3. Bermuka manis dan tidak membentak atau berkata kasar kepada orang tua. 4. Menyambung silaturahmi dengan saudara atau teman orang tua. 5. Menjaga nama baik orang tua. Orang yang beramal soleh dengan didasari keimanan akan memperoleh balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kehidupan yang baik. Bahkan di akhirat ia akan memperoleh pahala yang berlipat. Ya, selanjutnya ada tugas dari Bu Guru ya anak-anak. Tulislah hadis tentang amal soleh di buku tulis.
Jangan lupa diberi nama, kelas, dan nomor absen. Kemudian difoto dan dikirim ke classroom. Sekian dari Bu Guru, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.